Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kepada teman-teman semua materi tentang otot. Okay, please introduce your member. Your member? Siapa aja anggotanya nak? Namanya anggotanya siapa aja? Yang pertama adalah ototorik. Apa itu ototorik? Ototorik juga dikenal sebagai otot rangka, yaitu jenis otot yang menempel pada tulang dan bekerja di bawah kendali sadar. Otot ini memiliki tampilan bergaris-garis atau lurik karena adanya pola selang seling antara aktin dan miosin pada serat ototnya. Gak nampak nak, putih nak, coba lihat. Oh ya, oke. Ah iya baru nampak. Berikutnya ada ciri ototorik. Yang pertama bentuknya silindris dan berhenti banyak. Yang kedua terdapat garis lurik. Yang ketiga bekerja di bawah kendali sadar. Yang keempat cepat berkontraksi dan cepat lelah. Yang kelima yang memiliki saraf mati. Jika ada fungsi ototorik, yang pertama menggerakkan tubuh. Ototorik berfungsi untuk menggerakkan otot tubuh melalui kontraksi dan relaksasi. Yang kedua menjaga postur tubuh. Ototorik membantu menjaga postur dan keseimbangan tubuh seperti saat berdiri atau duduk tegak. Yang ketiga melindungi organ dalam. Beberapa ototorik berfungsi melindungi organ vital yang menutupi bagian tubuh tertentu, seperti otot di sekitar dada dan otot melindungi jantung, paru-paru dan organ dalam lainnya. Cara kerja ototorik. Ototorik yang ada pada tubuh manusia memiliki metode kerja dengan metode kontraksi dan relaksasi. Untuk menghindari rasa kram atau tekanan, diberikan waktu untuk istirahat. Ketika otot tersebut bekerja, maka setelah itu akan mengalami istirahat sejenak. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan kekuatan sehingga bebas dari kram otot atau kelelahan. Kram otot dan kelelahan dapat mempengaruhi fungsi tubuh lainnya. Semua guna kram tersebut dikendalikan oleh otak manusia. Otak manusia mengendalikan saraf pusat dengan metode mencerna perintah dari manusia. Contohnya seperti perintah manusia. Misalnya berlari, berjalan, selain itu merespon dengan cepat dan memberikan perintah pada tubuh yang bertugas untuk berjalan dan berlari. Bagian-bagian ototorik. Yang pertama ada sarkolema. Sarkolema adalah bagian dalam ototorik. Sarkolema ini berupa membran yang melapisi suatu otot sel. Kegunaan dari sarkolema adalah untuk melindungi otot-otot. Yang kedua ada sarkoplasma. Bagian selanjutnya yang terdapat di ototorik adalah sarkoplasma. Sarkoplasma berupa cairan sel otot. Memiliki fungsi untuk menempat miofibril berada. Selain itu di dalam sarkoplasma juga terdapat miofilamen. Miofibril terdapat dalam otot lurik. Serat-serat yang terdapat di dalam otot. Miofibril terbagi menjadi dua macam, yaitu miofilamen homogen yang berada di dalam otot poros dan miofilamen heterogen yang berada pada otot jatuh. Iya, bagus. Miofilamen. Miofilamen adalah sebuah benang-benang atau filamen halus. Miofilamen berasal dari miofibril. Polas adalah salah satu jaringan yang dapat dilakukan pada hampir seluruh tubuh. Polas akan berkontraksi secara tidak sadar dan bekerja atas perintah. Bekerja atas perintah kebutuhan tubuh. Contohnya gerakan saja pada lambung dan segala macam. Dan kegiatan polas yang terkena sistem saraf. Sistem saraf ini membuat otot polas bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Perlu diketahui otot polas bekerja secara terus-menerus Tanpa istirahat, ingat ya, Masya Allah ya, tanpa istirahat, tanpa digerakkan, tanpa istirahat, Masya Allah. Terus. Karena itu otot polas menghasilkan gerakan yang lebih lambat guna meminimalisasi kebutuhan energi. Selain stimulasi saraf, kerja otot polas di dalam tubuh juga dipengaruhi oleh hormon. Salah satu hormon yang memengaruhi kerja otot polas dalam menangkal kontraksi rahim adalah hormon oksitosin. Iya. Berikutnya adalah cara kerja otot polos. Yang pertama di sistem pencernaan, mendorong makanan yang telah halus untuk melewati setiap saluran pencernaan. Yang kedua di sistem kardiovaskular,
Yaitu untuk polos mengendalikan aliran darah serta tekanan darah. Yang ketiga, di sistem pernapasan, polos akan mengatur ukuran bronkiolus yang berfungsi mengalirkan udara ke alveoli atau tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Yang keempat, di sistem sensorik, otot polos mengontrol kelebaran dan penyempitan pupil mata serta perubahan bentuk lensa mata. Iya. Yang kelima, ada di ginjal, yaitu otot polos mengontrol air dan urin dan membantu proses penyaringan darah. Iya. Yang keenam, di sistem reproduksi, otot polos akan mengontrol kontraksi rahim dan aliran sperma. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah penyusun dinding jantung yang berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Memahami cara kerja jantung bisa menjadi pintu untuk mengerti bahwa menjaga kesehatan jantung sangatlah penting. Ciri-ciri otot jantung secara umum. Yang pertama, bentuknya bentuk otot jantung terlihat memanjang. Yang kedua, bagian nipis saya terdapat di tengah otot. Yang ketiga, tercatat ada sekitar 1.500 filamen serabut otot. Yang keempat, otot jantung terus bekerja tanpa istirahat. Yang kelima, bentuk serabut sama cabang. Yang keenam, bentuk otot jantung silindris dan memiliki banyak cabang. Otot jantung. Otot jantung membentuk sistem yang membantu kerja jantung secara terus-menerus dan pasti. Otot ini berkontraksi 70 kali per menit setiap kalinya untuk memompa darah ke seluruh 70 kali per menit ya. Next. Sama halnya dengan otot polos, dalam kerja otot jantung secara tidak sadar atau otomatis sehingga tidak dapat dikendalikan. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh salah satu bernama sel jantung. Sel pacu jantung bertugas mengendalikan kontraksi jantung. Sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke sel-sel pacu jantung yang dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya detak manusia. Cara kerja otot jantung pengaruhnya sangat vital bagi tubuh manusia. Sama seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar, tubuh membutuhkan aliran darah sepanjang waktu. Apabila terjadi kerusakan pada otot jantung yang menyebabkan terhentinya proses pemompaan darah, maka kehidupan manusia dapat berhenti. Karena itu penting untuk menjaga kesehatan jantung agar tetap optimal. Iya. Oke, sebentar. Tadi gambarnya ada gambarnya, Nak? Sengaja? Oh, sengaja. Oke. Disuruh cari itu ya. Audiens suruh cari gambarnya nanti ya. Di buku banyak ya. Di internet apalagi ya. Yuk, oke. Question time. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.